halaman 9, bab 1. Penjelasan Al-Imam Abu Hanifah tentang makna istawa. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah ditanya makna istawa, maka beliau menjawab, man qala la a'rifu Allah afis samai huwa am fil ardi faqad kafara. Man qala, siapa orang berkata, la a'rifu Allah, tidak mengetahui oleh aku Allah akan Allah, afis samai, apakah di langit, huwa dia Allah, am fil ardi atau di bumi, faqad kafara, maka telah kafir ia. Orang yang berkata demikian dihukumi kafir oleh Al-Imam Abu Hanifah oleh karena perkataan semacam itu memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat. Hanya saja orang tersebut mengatakan, saya tidak tahu tempatnya apa di langit apa di bumi. Jadi dengan hanya menetapkan tempat bagi Allah, terlepas di mana tempatnya, menetapkan tempat bagi Allah, ini orang rusak akidahnya. Itulah yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Karena dengan menetapkan tempat bagi Allah, maka berarti sama saja berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran. Faham yang benar ini. Ini perkataan Imam Abu Hanifah, maksudnya demikian. Orang yang berkata la a'rifu rabbi afis samai huwa am fil ardi, saya enggak tahu Allah apa di langit apa di bumi, kata Imam Abu Hanifah, faqad kafar, ini orang telah menjadi kafir. Mengapa? Karena ini orang menetapkan tempat bagi Allah, hanya saja dia mengatakan saya enggak tahu tempatnya apa di langit apa di bumi. Bukan sebaliknya, perkataan Imam Abu Hanifah ini untuk menetapkan tempat bagi Allah di langit, tidak. Perkataan Imam Abu Hanifah ini sering dipelintir oleh orang-orang Wahabi untuk menetapkan tempat Allah, kata mereka, di langit. Nauzubillah. Justru Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah bertempat. Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah bertempat, maka ia seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia telah keluar dari Islam, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menyalahi ijma' umat Islam bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ada penyimpangan atau distorsi yang harus kita waspadai terkait dengan perkataan Al-Imam Abu Hanifah di atas, yaitu perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ingat, ini namanya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ini orang banyak membuat kontroversi dan melakukan kedustaan
persis sama seperti yang biasa dilakukan oleh gurunya sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah. Mereka kaum musyabbihah yang salah satu imam mereka dua orang ini, guru dan murid, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Seringkali mereka menisbatkan perkataan-perkataan yang berisi akidah tasybih kepada para ulama salaf, termasuk Ibn Qayyim membuat kedustaan terhadap Imam Abu Hanifah dalam beberapa bait syair yang dikenal dengan Nuniyah. Ibn Qayyim menulis bait-bait syair cukup tebal, 1000-an bait syair. Isinya pembahasan tentang akidah, tapi akidahnya versi akidah tasybih, bukan akidah Ahlus Sunnah. Dikenal dengan Nuniyah Ibn Qayyim. Dia menuliskan, wa kadzalika an-Nu'man qala wa ba'dahu Yaqub wal alfazu lin-Nu'mani man lam yuqirra bi 'arshihi subhanahu fawqa as-samaa wa fawqa kulli makani wa yuqirru anna Allah fawqa al-'arshi la yakhfa 'alayhi hawajisul adhani fahuwa alladhi la shakka fi takfirihi lillahi dark min imami zamani hadha alladhi fil fiqhil akbar 'indahum wa lahu syuruhun 'iddatu bayani. Disebut dengan Nuniyah oleh karena bait-bait yang dibuat oleh dia belakangnya nun semua, maka disebut dengan Nuniyah. Bait-bait syair ini ditulis oleh Ibn Qayyim, isinya penyelewengan atas nama Imam Abu Hanifah. Kita lihat. Demikian dia mengatakan, demikian telah dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. An-Nu'man yang dimaksud Imam Abu Hanifah namanya An-Nu'man ibn Sabit Al-Kufi. Demikian pula telah dikatakan sesudahnya An-Nu'man, yaitu Yaqubu. Yang dimaksud Yaqub ibn Ibrahim Al-Ansari, itu sahabatnya Imam Abu Hanifah. Wal alfazu lin-Nu'mani, dan lafaz-lafaz berikut lin-Nu'mani adalah redaksi daripada Imam Abu Hanifah atau pernyataan Imam Abu Hanifah, bahwa kata Ibn Qayyim, man lam yuqirra bi 'arsyihi subhanahu fawqa as-samaa'i wa fawqa kulli makani, bahwa orang yang tidak mau menetapkan Allah berada di atas arsy-Nya, dan bahwa dia di atas langit serta di atas segala tempat. Demikian pula orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah berada di atas arsy, di mana perkara tersebut tidak tersembunyi bagi setiap getaran hati manusia. Menurut Ibn Qayyim, setiap orang berkeyakinan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Lalu dia mengatakan, maka itulah orang yang tidak diragukan lagi dalam pengkafirannya. Dia mengatakan, fahuwallazi la syakka fi takfirihi. Orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah bertempat di atas arsy, ini orang tidak diragukan kekafirannya. Telah kafir dia. Kata siapa? Ibn Qayyim. Lalu dia mengatakan, inilah pernyataan yang telah disampaikan oleh imam masa sekarang. Dia mengatakan, lillahi darak min imami zamani. Yang dimaksud menurut dia adalah gurunya. Siapa? Yaitu Ibnu Taimiyah. Lalu dia mengatakan, di sini lihat ini perkataan Ibn Qayyim, inilah kata dia, hadzal ladzi fil fiqhil akbari 'indahum. Inilah perkataan yang telah tertulis dalam kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah.
walahu syuruhun iddatu bayani. Yang kitab tersebut Al-Fiqhul Akbar telah memiliki banyak penjelasan, banyak syarah menjelaskan kata Ibn Qayyim bahwa Allah bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Apa yang ditulis oleh Ibn Qayyim dalam untaian bait-bait syair di atas tidak lain hanya untuk propaganda terhadap akidah tasybih, untuk menjual, berdagang dia, berdagang akidah tasybih yang ia yakininya, menyebarkan, mempropagandakan akidah tasybih yang ia yakininya. Ibn Qayyim sama persis dengan gurunya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, meyakini bahwa Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Perkataan Ibn Qayyim di atas bahwa keyakinan tersebut adalah akidah Imam Abu Hanifah adalah bohong besar. Nanti akan terbantahkan dengan catatan-catatan Imam Abu Hanifah sendiri. Kita yakin sepenuhnya bahwa Al-Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli tauhid. Imam Abu Hanifah bahkan sangat giat memerangi akidah tasybih dan akidah Mu'tazilah atau Qadariyah. Di zamannya beliau adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan beliau menulis beberapa risalah dalam masalah akidah untuk membantah kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukti kuat untuk itu Imam Abu Hanifah ahli tauhid, bahwa beliau mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Bahwa bukti kuat untuk itu, mari kita lihat karya-karya Al-Imam Abu Hanifah sendiri, seperti Al-Fiqhul Akbar, Al-Wasiyah dan lainnya. Dalam karya-karya tersebut terdapat banyak ungkapan beliau menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya, tidak membutuhkan kepada tempat atau arsy, karena arsy adalah makhluk Allah. Mustahil Allah membutuhkan kepada makhluknya. Sesungguhnya memang seorang yang tidak memiliki senjata argumen, ia akan berkata apapun untuk menguatkan keyakinan yang ia milikinya, termasuk melakukan kebohongan-kebohongan atas nama para ulama terkemuka. Inilah tradisi ahli bid'ah untuk menguatkan bid'ah mereka. Dengan sangat ringan mereka akan berkata Al-Imam Malik berkata demikian, Al-Imam Abu Hanifah berkata demikian, dan seterusnya. Padahal perkataan-perkataan mereka adalah dusta belaka dan bohong besar. Persis di zaman sekarang mereka kaum musyabbihah mujassimah membuat nama-nama pondok-pondok pesantren dengan kedok nama para ulama. Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i, Ma'had Al-Imam Abu Hanifah, Ma'had Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bahkan dengan nama-nama para sahabat, Ma'had Utsman ibn Affan, Ma'had Ali bin Abi Thalib. Padahal isinya akidah tasybih yang mereka ajarkan. Na'udzubillah. Nah, termasuk perkataan Imam Abu Hanifah itu tadi yang kita kutip di depan. Imam Abu Hanifah mengatakan, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Dipelintir oleh kaum musyabbihah yang ini otaknya adalah Ibnu Qayyim, yang sampai sekarang kemudian turun-temurun di kalangan kaum musyabbihah
dalam menyelewengkan perkataan Imam Abu Hanifah ini. Kata mereka apa? Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah ada di langit. Ini buktinya, kata Imam Abu Hanifah, siapa orang tidak mau mengakui atau orang berkata saya tidak tahu Allah apa di langit atau di bumi, ini orang dihukumi kafir. Itu artinya udah jelas Allah ada di langit, kata mereka. Nauzubillah, dibelintir oleh mereka. Imam Abu Hanifah mengkafirkan, faqad kafar. Kata beliau bahwa siapa yang tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi, dihukumi kafir karena jelas Allah ada di langit, kata mereka begitu. Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan telah kafir terhadap orang yang berkata demikian, justru sebaliknya adalah karena orang tersebut menetapkan tempat bagi Allah, bukan justru malah dibalik. Lanjut. Di antara bukti Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, dalam Al-Fiqhul Akbar, ini salah satu karya Imam Abu Hanifah dalam masalah akidah, dan ini sangat populer sampai sekarang dikaji oleh umat Islam karena isinya adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak ulama yang telah membuat syarah bagi risalah Al-Fiqhul Akbar ini. Di antaranya Syekh Mullah Ali Al-Qari, beliau menulis syarah Al-Fiqhul Akbar. Nah, di dalam matan risalah Al-Fiqhul Akbar, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan sebagai berikut: Wallahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Wallahu, dan Allah, wahidun itu esa, yang dimaksud tidak ada sekutu baginya. Nah, penyebutan wahid bagi Allah la min tariqil adadi, bukan dari segi hitungan, walakin akan tetapi min tariqi annahu la syarika lahu, dari segi bahwa dia Allah tidak ada sekutu baginya. Jadi penyebutan kata Allah wahid bukan artinya apa? Dari segi bilangan atau hitungan. Karena kalau dari segi hitungan, satu itu bisa dibagi-bagi jadi setengah, seperempat, seperdelapan. Nah, tetapi Allah wahid adalah min tariqi annahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dia Allah, wa lam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, keserupaan, ahad, oleh siapapun, mutlak. Sebagaimana dalam suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat ini walam yakun lahu kufuwan ahad berisi aqidatut tanzih, memberikan pemahaman bahwa Allah mutlak, tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, baik pada zatnya maupun pada perbuatannya ataupun pada sifat-sifatnya. La yushbihu syai'an, tidak menyerupai akan sesuatu, minal asya'i, dari segala sesuatu, min khalqihi, dari para makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak menyerupai akan Allah syai'un, oleh suatu apapun, min khalqihi, dari makhluknya. Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, dan tidak ada apapun dari ciptaannya yang menyerupainya. Nah, itu dikutip oleh atau dicatatkan oleh Imam Abu Hanifah dalam risalah Al-Fiqhul Akbar. La yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Memberikan pemahaman apa? Allah bukan benda. Nah,
Ketika disebut Allah bukan benda, itu artinya maha suci dari bentuk dan ukuran. Itu juga berarti maknanya apa? Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebab sesuatu yang bertempat mestilah dia itu benda, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Nah, karena itu perkataan Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar, la a'rifullaha afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar, bukan seperti pemahaman orang-orang musyabbiha, bukan seperti pemahaman Ibn Qayyim yang mengatakan bahwa Allah ada di langit. Nauzubillah. Buktinya apa? Ini dia buktinya. Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar mengatakan Allahu la yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihu syai'un min khalqihi. Lanjut. Masih dalam Al-Fiqhul Akbar, Al-Imam Abu Hanifah juga menuliskan sebagai berikut: wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyatin wala kammiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Wa yarahu, dan akan melihathu, akan Allah, al-mu'minuna, oleh orang-orang mukmin, wa hum, dan mereka orang-orang mukmin, fil jannati, di dalam surga, bi a'yuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka. Jadi penduduk surga akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan matanya mereka melihat dengan mata telanjang terhadap Allah, bila tashbihin, dengan tanpa adanya keserupaan, wala kaifiyatin, dan tanpa adanya sifat-sifat benda, wala kammiyatin, dan tanpa bentuk atau ukuran, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, dan tidak ada antara makhluk orang-orang mukmin yang dalam surga tersebut dan Allah tanpa ada jarak, karena Allah bukan benda. Nah, sehingga ketika dilihat oleh orang mukmin terhadap Allah, bukan berarti Allah di dalam surga, juga tidak dikatakan Allah di luar surga. Tidak dikatakan di atas, tidak dikatakan di hadapan mereka. Ini maksudnya bila tashbihin wala kaifiyatin wala kammiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Ini memberikan pemahaman apa? Allah ada tanpa tempat. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Nah, dapat dipahami ini? Nah, jadi kembali lagi pernyataan Imam Abu Hanifah ketika beliau mengatakan la man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Ini untuk memberikan pemahaman mengapa dihukumi kafir oleh Imam Abu Hanifah, oleh karena ini orang menetapkan tempat bagi Allah, bukan justru sebaliknya untuk menetapkan tempat bahwa Allah ada di langit seperti pemahaman orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Dapat difaham tidak ini? Ini buktinya dalam Al-Fiqhul Akbar sendiri, di bagian-bagian lainnya Imam Abu Hanifah secara tegas menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat. Nah, jadi terkait ru'yatullah, melihat Allah oleh penduduk surga di dalam surga, orang-orang mukminnya di dalam surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah tidak dikatakan di atas atau di bawah atau di hadapan mereka atau diliputi oleh mereka. Tidak. Inilah yang dimaksud dari perkataan Imam Abu Hanifah, bila tashbihin wala kaifiyatin wala kammiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dapat dipahami? Wa minhu ayyunzara bil absari lakin bila kaifin walan
hisari. Jawharatul Tauhid masih ingat enggak? Hah? Wa minhu ayyunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Lil mu'minina idh bijaiz ulliqat hadza walil mukhtari dunya sabatan. Lanjut. Pernyataan Al-Imam Abu Hanifah ini sangat jelas dalam menetapkan kesucian tauhid. Artinya, kelak orang-orang mukmin di surga akan melihat Allah dengan mata kepala mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, amin. Dan sungguhnya itu adalah nikmat yang terbesar bagi penduduk surga, adalah ru'yatullah. Orang-orang mukmin tersebut di dalam surga, namun Allah yang mereka lihat bukan berarti di dalam surga. Allah tidak boleh dikatakan baginya di dalam atau di luar. Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, bahwa orang mukmin akan melihat Allah tanpa tashbih, tanpa kaifiyah, dan tanpa kamiyah. Tanpa tashbih, tanpa adanya keserupaan dengan suatu apapun. Tanpa kaifiyah, artinya tanpa bahwa adanya Allah disifati dengan sifat-sifat benda seperti tempat, arah, jarak, ukuran, dan tanpa kamiyah, tanpa bentuk. Jadi jangan difahami ru'yatullah, melihat kepada Allah oleh penduduk surga seperti kita melihat sesama kita. Bukan. Ini termasuk perkara yang wajib kita imani adanya, yaitu ru'yatullah. Bahkan itu ditetapkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah yang dimaksud wajah orang-orang mukmin. Yauma idzin, di hari itu yang dimaksud, di hari kiamat, di akhirat nanti. Nadhirah, berseri-seri, senang mereka. Ila rabbiha, kepada Tuhannya mereka. Nadhirah, memandang. Jadi ini sharih, ditetapkan dalam Al-Quran tentang adanya ru'yatullah. Ayat lain juga menunjukkan ini, firman Allah tentang orang-orang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang-orang kafir akan terhijab, tidak dapat melihat Allah di akhirat nanti. Al-Imam Syafi'i berkata, kalau orang kafir terhijab dari Allah, maka orang mukmin sebaliknya. Pemahaman kebalikan dari ayat tersebut begitu. Dalam istilah usul fikih itu disebut namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Orang kafir mahjub, terhalang dari melihat Allah. Ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Berarti kalau begitu orang mukmin tidak mahjub. Dua ada. Tiga, ayat lainnya menetapkan adanya ru'yatullah bagi orang-orang mukmin di akhirat nanti. Firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang dimaksud orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Al-husna, al-husna artinya apa? Surga. Wa ziyadah, dan ziyadah. Para ahli tafsir menyebutkan ziyadah yang dimaksud adalah ru'yatullah. Jadi banyak dalilnya dalam Al-Quran aja banyak, apalagi hadis. Banyak dalam hadis.
Sabda Rasulullah di antara riwayat Imam Muslim, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammun." Cukup banyak hadis-hadis lainnya. Nah, hanya yang harus kita fahami terkait ru'yatullah ini bukan seperti melihat oleh kita di dunia ini terhadap sesama kita atau makhluk-makhluk atau benda-benda. Melihat Allah bukan berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, kembali lagi. Jadi Imam Abu Hanifah ketika mengatakan terkait ru'yatullah, kata beliau apa? Bila tashbihin wala kayfiyatin wala kammiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Nah, Imam Abu Hanifah menegaskan dengan ungkapan ini bahwa Allah ada tanpa tempat. Nah, dapat dipaham tuh ya? Lanjut. Al-Imam Abdullah ibn Muhammad Al-Harari rahimahullah, Al-Syeikh Abdullah Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddisul Kabir, beliau berkata, hadhihi muhimmah, ini perkara penting. Katsirun minan nasi idza qila, katsirun banyak, minan nas dari orang-orang, idza qila jika dikatakan, al-mu'minuna orang-orang mukmin, yarawnallaha melihat oleh mereka orang-orang mukmin Allah akan Allah ba'da dukhulihim al-jannata, setelah masuk oleh mereka ke dalam surga, bi a'yuni ru'usihim dengan mata-mata kepala mereka, yatawahhamuna berprasangka oleh mereka, katsirun minan nas, minha darinya ru'yatullah, al-jihata akan adanya arah, ay al-muqabalata artinya berhadap-hadapan, imma ma'al qurbi ada kalanya bersama jarak dekat, wa imma ma'al bu'di atau bersama jarak jauh. Wa hadza khatarun kabir, ini adalah bahaya yang sangat besar. Hati-hati memahami ru'yatullah, jangan difahami seperti kita melihat benda. Itulah mengapa Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar menegaskan bila tashbihin wala kayfiyatin wala kammiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Lanjut. Kemudian karya Imam Abu Hanifah yang lain, dalam karyanya yang lain berjudul Al-Wasiyah, beliau menuliskan sebagai berikut. Nuqirru, kasih harokat, nuqirru, sekalian terjemahkan supaya faham per kalimatnya. Nuqirru menetapkan oleh kita, oleh kami, bi annallaha dengan sesungguhnya Allah alal arsy istawa. Nah, istawa di sini jangan diartikan bersemayam atau bertempat. Kata Imam Abu Hanifah, kita beriman dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah mengabarkan begitu dalam Al-Qur'an. Tetapi apa? Min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaih. Dari tanpa adanya Allah baginya kebutuhan kepadanya arsy. Wastiqrarun 'alaihi, dan tanpa bertempat di atasnya. Jadi memahami istawa jangan diartikan bahwa Allah membutuhkan kepada arsy, juga jangan diartikan bahwa Allah bertempat di atasnya. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Wa huwal hafizu lil arsy, wa huwa, dan dia Allah al-hafizu yang maha menjaga, lil arsy bagi arsy, wa ghairil arsy dan bagi selain arsy. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Siapa yang menjaga arsy? Allah.
Allah menjadikan arsy di tempat tersebut di arah atas. Allah menjadikan arsy sebagai makhluk paling besar bentuknya. Allah yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah tidak kemudian bertempat di atasnya. Mustahil Allah bertempat di atasnya. Maka berarti kalau bertempat di atasnya, Allah berubah atau Allah membutuhkan kepada ciptanya tersebut. Nauzubillah. Lanjut. Falau kana muhtajan, maka jika adanya Allah itu membutuhkan, lamma qadara ala ijadil alami wa tadbirihi, maka tidak akan mampu oleh Allah di atas mengadakan alam ini dan mengaturnya. Kalau makhluk ini seperti makhluk. Kalau Allah membutuhkan, maka berarti Allah lemah. Mustahil Allah seperti itu. Nah, kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, bertempat di atasnya, maka berarti Allah membutuhkan kepada arsy. Padahal sesuatu yang membutuhkan itu menunjukkan kelemahan. Mustahil Allah demikian. Ya, kalau melemah, maka berarti sama dengan makhluk. Walau kana muhtajan ilal julusi, jika adanya Allah itu membutuhkan kepada duduk wal qarari dan bertempat, faqabla khalqil arsy aina kana Allah taala, maka sebelum menciptakan arsy di mana Allah? Kalau dikatakan Allah bertempat di atas arsy, bukankah arsy itu ciptaan Allah? Nah, sebelum menciptakan arsy berarti Allah tanpa tempat, tanpa arsy. Setelah menciptakan arsy kemudian bertempat padanya, maka berarti Allah berubah. Mustahil Allah demikian itu. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari demikian itu dengan kesucian yang agung. Nah, sehingga akidah yang benar yang wajib kita pegang teguh, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh dikatakan bersemayam atau bertempat di atas arsy. Jadi sebenarnya mudah untuk membantah orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Mudah, tanyakan kepada dia, arsy itu ciptaan Allah atau bukan? Katakan kepada dia begitu. Mesti dia menjawab ciptaan Allah. Kalau dia mengatakan arsy bukan ciptaan Allah, dia kafirkan dari situ juga udah. Ya, karena segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, termasuk arsy ciptaan Allah. Allah berfirman apa? Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai. Allah yang menciptakan apa? Kulla syai, segala sesuatu. Kulla syai di sini mutlak apapun, segala sesuatu selain Allah, termasuk arsy ciptaan Allah. Nah, jadi kalau dia mengatakan arsy ciptaan Allah, lalu kembalikan kepadanya. Kalau begitu maka berarti Allah berubah. Kalau arsy itu ciptaan Allah berarti kan baharu. Ada dari tidak ada menjadi ada. Lalu kalau dikatakan olehmu bahwa Allah bertempat di atas arsy, maka berarti Allah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nauzubillah. Maka berarti Allah membutuhkan kepada ciptaannya. Nauzubillah. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Lanjut. Dalam kitab Al-Fiqhul Absat, kitab lainnya karya Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan, kana Allah Ta'ala wala makan, kana qabla an yakhluqal khalqa, kana walam yakun ainun wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Kana Allah, ada Allah Ta'ala, wala makan, dan tanpa tempat. Artinya Allah ada sebelum terciptanya tempat, oleh karena tempat adalah ciptaan Allah.
Kana qabla an yakhluqal khalqa. Allah ada sebelum menciptakan akan segala makhluknya ini. Kana Allah ada azali, karena di sini memberikan makna azali tanpa permulaan. Walam yakun ainun, dan belum ada tempat, wala khalqun, dan belum ada makhluk, wala syai'un, dan belum ada suatu apapun, wa huwa khaliqu kulli syai', dan dia Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, jadi arsy ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Nah, kalau dikatakan Allah ada di langit, lalu juga dikatakan di saat yang sama bersemayam di atas arsy, itu bahasanya orang Wahabi begitu itu. Kata mereka Allah di langit di atas arsy. Ngomongnya aja bingungin. Dia sendiri bingung. Kata mereka, Allah di langit di atas arsy. Jadi yang benar di langit atau di arsy? Kalau bisa jawab, begitu aja kalau bisa jawab betul ya. Menurutmu di langit atau di arsy? Udah jawabannya begitu aja kata dia. Di atas langit, di langit di atas arsy. Di langit di atas arsy, di langit di atas arsy bagaimana maksudnya? Ngomong ngejeplak aja. Kagak paham yang diomongin. Mereka biasa begitu itu. Biasa begitu ngomong ya. Mereka sendiri kagak paham. Kagak dipakai, otaknya itu kagak dipakai. Otaknya kagak dipakai. Entah punya otak apa enggak itu dia. Lanjut. Dalam tulisan Al-Imam Abu Hanifah di atas, beliau mengkafirkan orang yang berkata, ini kembali lagi kepada tadi yang di depan. Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi. Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang berkata aku tidak tahu Tuhanku, yang dimaksud Allah, apakah dia di langit atau di bumi. Demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata Allah bertempat di arsy, tapi saya tidak tahu apakah arsy itu di bumi atau di langit. Anda perhatikan ini, Anda perhatikan klaim kafir dari Imam Abu Hanifah terhadap orang yang mengatakan dua ungkapan tersebut adalah karena di dalam ungkapan itu terdapat pemahaman adanya tempat dan arah bagi Allah. Dasarnya itu mengapa dikafirkan oleh Imam Abu Hanifah, karena orang itu menetapkan tempat bagi Allah, bukan justru untuk ditegaskan Allah bertempat di arsy atau bertempat di langit. Dipelintir itu namanya. Padahal sesuatu yang memiliki tempat dan arah sudah pasti ia membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam tempat dan arah tersebut. Dengan demikian sesuatu tersebut pasti merupakan sesuatu yang baharu. Sesuatu yang bertempat itu mestilah dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam tempat tersebut. Nah, dengan demikian mustahil Allah bertempat. Wallahu a'lam bissawab. Dah, sampai situ dah.